Oke, halo semua, apa kabar? Ketemu dengan saya Ika Fitrianingsih. Kita kali ini akan belajar tentang probabilitas dan statistika tingkat sarjana. Nah, mata kuliah probabilitas dan statistika tingkat sarjana ini yaitu berguna untuk memberikan konsep peluang dan pemahaman dasar mengenai statistika kepada mahasiswa sarjana, di mana mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS yang diantaranya terdapat 4 praktikum. Nah, adapun materi-materi yang akan disampaikan ada 11 subbab, yaitu tentang pengantar statistik dan analisa data yang akan kita lakukan di sesi ini. Kemudian konsep peluang, ya, kemudian variabel acak, kemudian beberapa distribusi peluang diskrit yang dilanjutkan dengan distribusi peluang kontinu. Kemudian kita akan belajar mengenai teknik sampling, kemudian masalah estimasi, pengujian hipotesis, regresi, ANOVA, dan proses stokastik. Nah, adapun buku yang dapat digunakan adalah buku Walpole, Probability and Statistics for Engineer and Scientists, kemudian buku Baron, kemudian buku Cochrane. Ya, ada 3 buku yang bisa kalian gunakan sebagai rujukan mata kuliah ini. Kemudian untuk penilaiannya adalah 30% UTS, 35% UAS, kuis 15%, tugas 10%, dan praktikum yang 4 tadi adalah 10%. Software yang digunakan adalah Microsoft Excel dan R. Nah, pengajar di tahun ini adalah saya dan Bu Yuli. Kemudian aturan perkuliahan adalah akses e-course. Itu digunakan untuk presensi. Makanya di awal sesi silahkan akses dan keterlambatannya hanya 15 menit. Ya. Kemudian informasi akan disampaikan melalui WA group karena kita masih PJJ. Usahakan hadir pada saat synchronous meeting, kalau tidak harus ada izin ya. Kemudian kerjakan latihan dan laporan di submit. Pastikan tugas dan laporan Anda kerjakan tiap sesi. Oke, masuk ke bab pertama yaitu pengantar statistika ya. Capaian pembelajaran yang diinginkan adalah kalian dapat menjelaskan apa istilah-istilah di dalam statistika. Kemudian kalian dapat menggunakan tahu ya penerapan statistika secara umum itu di bidang apa saja. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang metode sampling. Nah, ini istilah-istilah di dalam statistika ya. Yang pertama adalah ada statistik versus statistika. Di mana statistik dalam bahasa Inggris biasanya dinyatakan sebagai statistik ya tanpa S, itu adalah statistik di dalam bahasa Indonesia, dan apabila statistika itu di dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai statistics dengan ada S-nya yang berarti ilmu ya. Apa sih statistik? Ya, statistik itu adalah ukuran untuk menyatakan kumpulan angka-angka atau hal. Ya, bisa persentase, bisa rata-rata, bisa standar deviasi, ya, bisa juga tabel ya, statistik pertandingan bola. Nah, sedangkan statistika itu adalah sebuah ilmu, ya, ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan, ya, kemudian cara pengolahan atau analisa data sampai kalian menginterpretasi atau mengambil kesimpulan dari sebuah data. Nah, berdasarkan metode ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif artinya kalian hanya menyajikan saja dalam bentuk rata-rata, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Sedangkan kalau inferensia kita sudah mengambil keputusan atau kesimpulan. Nah, berdasarkan lingkup data itu dibagi menjadi 2, yaitu populasi dan sampel. Nah, data itu apa? Data itu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan. Ya, bisa berupa angka, bisa juga berupa lambang, atau bisa juga berupa sifat. Syarat data yang baik. Nah, data yang baik ada beberapa syarat. Yang pertama harus objektif atau benar-benar menyatakan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya data COVID, kalau menyatakan keadaan sesungguhnya atau objektif berarti data itu baik. Tapi kalau tidak berarti data itu tidak baik. Oke, kemudian representatif atau mewakili populasi, ya, relevan, ya, sesuai dengan persoalan yang diteliti. Kemudian up to date atau terbaru, dan sampling errornya kecil atau kesalahannya, tingkat kesalahannya itu kecil.
Oke, berdasarkan sumber, data dibagi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri, ya dikumpulkan langsung, misalnya survei, atau kita mengambil langsung kuesioner dari masyarakat, itu namanya data primer. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang, kemudian kita ambil dari pihak kedua, ya misalnya dari BPS, dari BMKG, ya atau dari pembangkit listrik misalnya. Nah, kemudian data berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu menunjukkan jenis atau kualitas. Contoh, bagus, cantik, enak. Nah, itu data kualitatif. Nah, kemudian yang kuantitatif itu memiliki ukuran dan jumlah dibagi dua, discrete dan continue. Kalau discrete berarti menyatakan jumlahnya tidak bisa ada komanya ya, sedangkan kalau continue di semua garis bilangan itu bisa kita pakai angkanya. Contohnya tinggi badan 25,4 misalnya untuk untuk bayi gitu ya. Nah, untuk berdasarkan skala, ini berdasarkan yang tertinggi ya. Skala tertinggi adalah rasio. Di sini punya nilai mutlak 0. Contoh tinggi badan, umur, berat badan. Nah, data-data seperti ini bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, bisa dibagi. Artinya semua operasi aritmatik bisa kita pakai di sini. Nah, sedangkan interval dia punya skala yang tetap, tapi di sini tidak punya titik nol mutlak. Ya, contohnya adalah data suhu. Ya, suhu dalam Fahrenheit dan Celsius itu nolnya tidak sama. Kemudian IQ, ya IQ yang diukur oleh tes psikologi itu sebenarnya adalah data interval yang antar orang nolnya tidak mutlak gitu ya. Kemudian data ordinal adalah data tingkatan. Nah, di sini skalanya lebih rendah daripada interval ya, tapi sudah ada tingkatan. Contohnya tingkat pendidikan SMP, SMA, dan SD. Ya, kemudian nominal itu hanya membedakan saja laki-laki perempuan ya. 01 pada biner itu adalah data nominal. Oke, nah peranan statistika di dalam bisnis ya bisa digunakan untuk melakukan survei pemasaran. Kenapa? Karena statistika tadi termasuk ilmu mengumpulkan data gitu kan. Kemudian menarik kesimpulan dari data. Ya, bisa juga untuk mengetahui apakah suatu produk itu layak untuk dijual atau tidak. Nah, nanti ada hubungannya dengan estimasi dan pengujian hipotesis ya. Bahkan ada hubungannya dengan peramalan mungkin. Nah, kemudian di bidang industri ya dapat digunakan untuk menentukan cara yang paling baik untuk memproduksi bola lampu. Ya, pastinya ini di bagian research and development. Kemudian bidang komputasi bisa digunakan untuk percobaan mengetahui efektivitas dari suatu software. Ya, atau dari suatu algoritma, mana yang paling bagus, mana yang paling tidak bagus digunakan. Oke, nah mengenai populasi dan sampel, tadi lingkup data dibagi dua ya, ada populasi, ada sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian data dari populasi yang terambil yang dapat diamati lebih lanjut. Nah, sampel yang terambil harus mencerminkan atau mewakili populasi. Nah, contohnya di sini populasi punya beberapa parameter ya, mu, sigma, ya proporsi, n atau banyaknya populasi. Sedangkan kalau kita ngambil sampel, parameternya berubah menjadi statistik, yaitu X bar, S, P kecil, dan N kecil atau ukuran sampel. Oke, metode sampling, ya kenapa kita melakukan sampling? Artinya tidak mengambil semua data, tapi kita ambil sebagian. Ya, contohnya di sini kan kalau populasi besar, sampel kita ambil sebagian kecil dari populasi itu. Nah, kenapa? Untuk mengurangi biaya, untuk lebih cepat, kemudian lebih besar, kemudian tingkat ketelitiannya adalah lebih besar. Nah, metode sampling ada random dan non-random. Untuk yang random, semua anggota populasi punya kesempatan sama untuk diambil. Di sini ada beberapa metode ya, simple random sampling diambil secara sederhana, stratified ya, distratakan dulu, sistematik diambil secara sistematis dan cluster atau dipecah menjadi beberapa bagian baru diambil sampelnya masing-masing. Kemudian non-random sampling ya kita bisa dengan purposive, kuota atau snowball. Snowball itu misalnya saya mengambil dari si A, nah A menyarankan ke B, B menyarankan ke C dan sebagainya sampai sampelnya menjadi besar. Oke, tahapan survei. Yang pertama tentukan tujuan surveinya dulu. Ya, survei itu kita tanya langsung ke orang ya satu persatu.
Kemudian tentukan populasi, kemudian tentukan jenis data yang diperlukan, kemudian membuat analisis data dan mengumpulkan informasi. Oke, itu dulu dari saya, kita ketemu di lain kesempatan.